Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Tiba-tiba kedatangan Tiran Kunde, dan kemudian peri Dantai mengikutinya, membuat suasana menjadi lebih halus. Kedua pria kuat itu adalah karakter yang tidak terpancing oleh Dewa Iblis atau Dewa Tuan. Jika mereka bergabung dengan sebuah pesta, mereka akan segera menghancurkan mata mereka. Keseimbangan. Namun, Chen Nan agak aneh. Menurut informasi yang dia miliki, Kunde dan Nyonya Kera kemungkinan telah masuk ke ranah Dewa Kaisar, dan mereka hampir merupakan orang kuat yang tak terkalahkan. Dan Mengker tampaknya hanya puncak Raja Dewa, dalam urutan yang sama dengan Kaisar Mayat dan Yuxin di surga, tetapi mengapa dia berani menghadapi tiran tua dengan sikap seperti itu? Tubuh naga perak besar Kunde meledak menjadi cahaya yang menyilaukan di udara, kemudian dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, dan mendarat perlahan dan perlahan, mengungkapkan napas yang kuat dari orang-orang yang ketakutan. Rambut perak berkibar ditiup angin, alis pedang miring ke pelipis, wajah yang kokoh, dan mata perak yang cemerlang, membuat pria jangkung dan luar biasa ini tampaknya memiliki pesona dewasa yang unik. Anak ini sangat tampan, Zijin Shenlong berkata pada dirinya sendiri. Dia selalu tidak memiliki kasih sayang untuk Kunde, bahkan jika dia menjadi menantu dari pihak lain di masa depan, dia masih berbicara dengan sia-sia. Setelah menjadi dewasa, bajingan itu juga seorang pria yang tinggi dan heroik, tetapi tampaknya sedikit lebih buruk daripada Kunde Wei Kunde yang luar biasa. Kunde memiliki temperamen yang unik, yang merupakan napas keluar alami dari orang-orang paling kuat di dunia, kepercayaan diri yang tak tertandingi, dan keunikan memandang dunia. Ini adalah kualitas yang tak terlukiskan. Naga bajingan tidak mencapai tingkat itu, jadi secara alami itu tidak dapat dibandingkan dengan dia. Dari sudut pandang ini, meskipun naga bajingan telah hidup selama ribuan tahun, di depan Kunde, dia seperti anak berbulu. Kunde rupanya mendengar kata-kata Zijin Shenlong. Untuk bajingan ini yang berani tidak menghormati dirinya sendiri, dia menembak dua tenda perak di matanya, tetapi dia tidak terjebak dalam insiden ini. Sebaliknya, dia menyebutkan hal lain. Aku memperingatkanmu untuk tidak membiarkan ide Jasmine. Generasi tiran Kunde paling mencintai putri bungsunya, Jia Sili, tetapi putri bungsunya terjerat dengan Zijin Shenlong, yang membuatnya tak berdaya dan sakit kepala. Ya, Paman Naga, aku akan memuntahkan air toilet dulu. Apa yang kamu katakan tentang naga tua ini, itu karena Jia Sili menyukaiku, mengapa kamu menjadi pemukul idenya di mulutmu? Selain itu, Paman Naga yang akan aku nikahi di masa depan Anda tidak bisa mengendalikan Jasmine. Petik 2. Kun Deleng bersenandung, ya, kurang bermimpi, putriku tidak akan pernah menikahimu naga masalah ini. Aku mengandalkan, Paman Naga, aku juga master tingkat Raja Dewa. Beraninya kamu membenci aku begitu banyak. Kunde, dengarkan aku, kamu tidak ingin aku menikah, tapi aku harus menerimanya. Apa yang bisa kamu lakukan denganku, tidak yakin, atau haruskah kita melakukannya sendiri, pernahkah kita melakukannya? Petik 2. Banyak tuan di tempat itu yang tidak menertawakan apapun Zijin Shenlong benar-benar cukup untuk menjadi bajingan, dan itu mungkin untuk menikahi anak perempuan orang lain, tetapi itu adalah sikap yang membuat dia ingin bergerak bersama para tetua masa depan. Awal roar. Meskipun mempertahankan bentuk manusianya, Kunde mengeluarkan auman naga, dan kemudian aun perak melintas. Dia bangkit dan melemparkannya dengan keras ke langit. Oh, kamu berani menyerangku. Sialan. Zijin Shenlong, yang sangat gila, dibuang. Meskipun dia berteriak keras di mulutnya, dia meletakkan tubuhnya di langit, dan tidak tinggal sebentar. Ingin dekat. Setelah itu, Kunde dengan dingin menyapu beberapa dewa utama dan dewa iblis, dan hanya satu kalimat yang mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Saya seorang petugas penegak hukum di barat. Wow, banyak pembudidaya dunia yang mendalam di langit jauh terkejut, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa tiran tanah legendaris barat ternyata adalah penegak hukum tanah barat. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Chen Nan juga takjub. Berita ini di luar dugaannya. Tidak mengherankan desas-desus, dunia tersembunyi Kunde jarang selama ribuan tahun, tetapi setiap kali ia dilahirkan, ia harus memancing badai besar. Wajah beberapa dewa utama dan dewa iblis sangat tidak sedap dipandang. Berita ini juga mengejutkan bagi mereka. Mereka tahu bahwa Kunde tidak pernah membeli akun surga, tetapi mereka tidak berharap bahwa ada alasan seperti itu. Jika kita berbicara tentang senioritas, tiran Kunde adalah pendahulu mereka. Mereka memiliki pemahaman yang relatif samar tentang kekuatan Kunde, yang berasal dari pemisahan inkarnasi dewa utama tertentu dari generasi sebelumnya ribuan tahun yang lalu. Rusak. Berdasarkan pemahaman di atas, tiran tua itu telah lama ditandai sebagai orang yang berbahaya oleh dewa surgawi, dan jika tidak perlu, mereka tidak ingin menjadi musuh bersamanya. Namun, tampaknya perang yang mengerikan tidak bisa dihindari sekarang. Tugas para petugas penegak hukum di barat adalah menjaga perdamaian di dunia dan menghindari diganggu oleh surga, dalam arti, mereka adalah algojo kemarahan langit. Berbicara tentang saya, penegak hukum ini sangat tidak kompeten. Pada hari kerja, para dewa dan malaikat turun. Saya selalu menutup mata dan menutup mata. Saya jarang bertanya tentang hal-hal di debu. Selama saya tidak melangkah terlalu jauh, saya bersedia menjadi penegak hukum yang malas, saya harus mengatur urusan hari ini. Gereja Bright memiliki hubungan yang mendalam dengan saya. Petik 2. Semua orang akhirnya mengerti mengapa hanya sedikit orang yang tahu identitas penegak hukum Kunde. Elemen vulkan, dewa cahaya, dewa setan gelap, dan lainnya tiba-tiba menjadi kuat, dan karena mereka tidak bisa menghindari perang, mereka harus bersiap untuk yang terburuk. Kunde mendengus dingin, mau melakukannya.
Kunde akan bisa menemanimu dari surga dan bumi. Tapi aku khawatir kamu akan menyesalinya. Pada saat ini, peri Tantai berkata, apa maksudmu, Kunde, mengapa kamu membawa murid-muridku? Keluarkan dia. Otot es dan taisuan dan tulang giok, penuh keindahan dan keindahan, jelas dan indah, membuat semua orang merasa malu. Dia mengangguk ke Chenan, menyapa, dan berbalik menghadap Kunde. Chenan juga ingin tahu jawabannya. Dia dan Meng Keer seharusnya tidak memiliki perasaan, tetapi Meng Keer adalah ibu dari anak yang belum pernah dia temui. Belum lama ini, karena perang Chen, dia tidak mempertanyakan masalah ini, dan sekarang dia bertemu Kunde dan Taixuan lagi. Dia perlu bertanya di mana Meng Qir berada. Kunde menjawab, aku akan mengembalikan murid itu kepadamu, yakinlah bahwa aku tidak akan pernah menyakitinya. Tidak, dia harus diberikan kepadaku sekarang. Kunde Sen berkata, saya perlu menyelidiki suatu kasus. Saya punya firasat bahwa saya dapat menemukan petunjuk pada murid perempuan itu. Jika Anda mencoba menghalangi saya, itu akan membuat saya curiga bahwa Anda terkait dengan kasus ini. Kunde, kau begitu sombong dan terlalu banyak menggertak. Jelas, dan Taixuan tampaknya tidak takut pada Kunde, dan dia bersungguh-sungguh. Beri aku setengah bulan, aku pasti akan memberimu akun, karena kasus itu harus dipecahkan. Kunde berkata dengan tegas, dia tidak ragu untuk berperang, dan tidak mau menyerah. Dan Taixuan ragu-ragu dan akhirnya mengangguk, berkata, oke, aku akan memberimu setengah bulan. Kunde berbalik dan sekali lagi menghadapi Dewa Utama dan Dewa Iblis, mengatakan, kamu bisa memilih untuk bertarung denganku, kalau tidak silakan kembali ke surga. Pada saat ini, Paus Bright yang menjaga pria tua misterius itu datang ke depan Kunde. Jelas, mereka semua akrab, dan mata mereka tersapu untuk menyapa. Hei, Dewa Iblis gelap mencibir, sulit untuk mengatakan, selama Chen Nan memberi kita malaikat jihad, kita akan segera mundur. Dewa Perang juga berkata, malaikat jihad harus diberikan kepada kita. Itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Kunde melirik mereka dengan dingin. Haha. Chen Nan tertawa dan berkata, aku sudah mengatakan, jika kamu ingin malaikat perang suci, pertama-tama menembus lapisan neraka ke-18, jika tidak kamu akan mengikuti saran dari senior Kunde dan kembali ke surga secepat mungkin. Haha. Meskipun elemen vulkan kehilangan kaki kanan, itu masih mendominasi dan dengan dingin berkata, apakah kamu ingin menggunakan kami? Benar-benar bermimpi, kami telah menemanimu jauh-jauh ke sini dan telah memberi kamu wajah. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki sayap dewa di sayap. Kami benar-benar tidak dapat menangkap Anda. Ada berbagai metode rahasia di dunia surga barat untuk menangkap Anda. Petik 2. Dewa Iblis Gelap juga mencibir serupa, dan tersenyum bijaksana pada Chen Nan, mengatakan, tidak perlu untuk melanjutkan permainan lagi. Chen Nan, bisakah kamu menyerahkan malaikat jihad? Jangan membayar. Apa yang dapat Anda lakukan dengan saya? Chen Nan menjawab dengan suara dingin, menghadap mereka dengan keras tanpa kompromi. Suasana segera tegang, dan Dewa Iblis Gelap tertawa dan berkata kepada Dewa Cahaya dan manusia lainnya, bagaimana kita bergabung? Bunuh dia dulu, lalu putuskan di mana malaikat perang suci itu berada. Elemental vulkan mengangguk tanpa ragu dan berkata, oke, saatnya untuk membunuhnya. Haha. Chen Nan tertawa, dan kemudian berkata dengan dingin, aku tahu kamu dalam masalah, dan kamu selalu berusaha untuk menyingkirkanku. Tapi apakah hebat untuk berpikir bahwa kamu adalah Tuhan, Tuhan? Bumi ini besar, biarkan aku bebas, aku melihatmu. Bagaimana cara membunuhku? Petik 2. Chen Nan tidak bermaksud melarikan diri sama sekali. Dia berdiri tinggi-tinggi di kehampaan, semangat juang yang luar biasa mengalir keluar, terbang dengan liar, dengan penuh semangat, si pembunuh yang keluar, dan langsung menuju ke langit. Di kejauhan, banyak Master Suanji tidak bisa bergerak. Chen Nan akan bermain melawan 8 orang kuat tingkat dewa. Ini gila. Kunde tampaknya tidak puas dengan kata-kata Chen Nan tentang menerobos tingkat neraka ke-18. Pada saat ini, dia menonton dengan dingin, seolah-olah dia ingin membiarkan dewa-dewa dan dewa setan mengambil tindakan, dan tidak bermaksud menghentikannya. Dan Taixuan tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat postur percaya diri Chen Nan, dia terus diam. Suara memecah langit berlanjut, dan cahaya dan bayangan di langit berkedip-kedip. 8 Raja Dewa masing-masing meninggalkan gambar sisa di tempat yang sama, dan Chen Nan mengepung pusat di 8 arah, menghalangi pelariannya. Sudah waktunya bagi Loah untuk menguji perilaku kultivasi tingkat dewa kami, Chen Nan berteriak ke arah Zijin Shenlong, tidak jauh dari sana. Naga bajingan berteriak dan bergegas tanpa ragu-ragu. Zijin Shenlong tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa Chen Nan memintanya untuk mengenakan Xuanwu Armor, dan kemudian menyerahkan pedang langit. Chen Nan telah disempurnakan menjadi tubuh Raja Dewa yang hampir tidak bisa dihancurkan. Alih-alih mengenakannya di tubuh yang tidak bisa dihancurkan, baju besi Xuanwu lebih baik dikenakan oleh naga bajingan untuk memainkan peran yang tepat. Bayi naga mendapatkan sisa-sisa naga dan bergabung. Di tubuhnya, si kecil memiliki dukungan kekuatan mutlak. Chen Nan tidak terlalu khawatir, tetapi ia juga memberikannya 2 potong fragmen perisai kuno. Kedua potong terus berputar di sekitar bayi naga memegang poin kuncinya. Dewa Cahaya menunjukkan jejak intoleransi, mengatakan, Chen Nan, kamu harus menyerahkan malaikat pertumbuhan. Kaisar Darah tersenyum dengan bijaksana, bahkan jika dia menyerah, dia tidak akan melarikan diri sampai mati. Elemental vulkan juga mencibir lagi dan lagi, berkata, hari ini dia akan dibunuh.
Cobalah untuk melihat siapa yang membunuh siapa. Chen Nan berteriak, bunuh. Baby Dragon mendapat sinyal dari Chen Nan dan berteriak, bunuh. Awau, awau. Dua binatang buas yang meraung-meraung dan bergegas keluar dari pinggiran. Pada saat yang sama, Chen Nan, Zijin Shenlong, dan Baby Dragon mulai menyerang. Tidak hanya banyak Master Suanji tercengang, bahkan 8 Raja Surgawi di tempat kejadian panik. Tubuh kilin, kaki gajah, naga, harimau, singa, beruang, dan macan tutul 5 kepala dewa, benar-benar bergegas seperti dewa yang ganas, dan itu adalah pria dan wanita. Sadarilah bahwa kekuatan serangan God Eater itu sendiri sebanding dengan dewa utama, ditambah binatang buas dengan kekuatan pertahanan yang dekat dengan tingkat kaisar dewa, bahkan dewa raja alam surga sangat head to head. Sepasang Devouring Beast benar-benar mematuhi perintah Xiaolong benar-benar di luar harapan semua orang. Pedang naga besar di tangan Chen Nan berubah menjadi tubuh naga sisa besar, dan ujungnya melingkari lengan kanannya, kepala naga besar meraung, menari tubuh naga besar, dan ribuan naga sisa menari, dan langit tinggi bergetar hebat, tampaknya kaisar darah dan dewa api unsur yang bergegas akan hancur berantakan. Di sisi lain, naga bajingan mengenakan baju besi Xuanwu, dan dia tidak lagi memiliki kerutan, dia benar-benar melepaskan tangan dan kakinya. Satu tangan adalah nuncaku ungu emas, dan tangan lainnya memegang pedang yang retak. Mengenakan tubuh binatang surgawi, menari tubuh binatang besar itu, memecahkan bagian ruang, mendorong dewa air unsur keluar. Sisa-sisa naga itu dilebur ke dalam tubuh bayi naga. Pada saat ini, ia mengerahkan kekuatan besar. Sayap naga menyebar, dan cahayanya ribuan, berubah menjadi cahaya Tao Dao menuju jiwa dewa kegelapan. Dua tanduk menjentikkan, dan bahkan melambaikan dua pedang suci emas, menebas roh jahat. Pada saat yang sama, cakar naga hancur, dan pisau cukur yang tajam meledak terus-menerus. Meskipun hal kecil itu terlihat tidak matang, tetapi kekuatan yang diberikannya membuat semua orang tertegun, bahkan ketika Chen Nan umumnya menentang dua tuan tingkat Raja Dewa. God Eater juga mengerikan. Kedua binatang buas mengejar Dewa Iblis gelap yang paling kuat, Dewa Cerah, dan Dewa Perang, meraung lagi dan lagi, memaksa ketiganya untuk bergabung. Di atas langit, seperti lautan mendidih, 9 penguasa tingkat raja, bersama dengan binatang berkepala 4, kekosongan terus pecah, dan energi besar berfluktuasi dengan hebat. Jika itu bukan untuk Kunde, Paus Bright, dan orang tua misterius yang mengatur pesona bersama, jangan katakan bahwa kuil gereja cerah akan rusak, yaitu, seluruh kota suci bidan akan runtuh oleh 13 dewa dan raja. 13 tahta orang kuat tingkat dewa jelas merupakan salah satu peristiwa terpenting setelah Perang Dunia Besar ribuan tahun yang lalu. Setiap raja dewa memiliki kekuatan magis besar yang mengangkat telapak tangannya ke tanah, menginjak-injak kakinya ke gunung, ditambah kekuatan dunia yang mengerikan yang berasal dari dunia kecil yang mereka persembahkan masing-masing, dimanapun posisi medan perang, pasti akan hancur berantakan, dikaitkan dengan hasil keruntuhan. Untungnya, gereja Guangming pandai dalam ruang yang memenjarakan orang tua yang misterius. Setelah pengorbanan hukum ruang angkasa yang dikontrolnya, ruang bawah menjadi stabil, dan dampaknya diminimalkan. Pada saat yang sama, Kunde dan Paus Guangming pergi ke sisa aliran energi, jika tidak seluruh bidan kota suci akan berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. 13 dewa raja bertempur, mengerikan hingga ekstrim. Pada saat ini, sisa-sisa cahaya matahari terbenam telah lama menghilang, langit sangat gelap, petir besar membelah dengan keras, cahaya ilahi yang menyala terus-menerus memecahkan kehampaan, dan energi turbulen dari ruang yang berbeda membuat langit lebih mengejutkan dan kejam, dan sihir yang mengerikan melonjak, terjalin dan menari dengan cahaya ilahi, karena troll akan melahap bumi. Seluruh langit mendidih. Ke-13 Raja Dewa bertindak secepat pelangi, meninggalkan gambar sisa di atas langit. Setiap pertikaian yang menghancurkan bumi pasti akan menyebabkan hukuman tanpa akhir dan energi turbulen yang mengerikan di waktu dan ruang yang berbeda. Membunuh, membunuh, titik. Suara teriakan dan raungan itu konstan. Orang-orang kuat dalam pertempuran sengit ini telah membunuh mata merah mereka. Sekarang mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertarung dengan hidup mereka. Zijin Shenlong memegang pedang langit terbelah dan Zijin Nunchaku, dan tidak dapat dipisahkan dari pertempuran dewa air unsur Ciralis. Dewi ini layak menjadi dewa utama yang kuat di alam surga. Elemen-elemen air yang dipenuhi langit dikumpulkan bersama-sama dan berubah menjadi lautan yang tak berujung muncul di langit entah dari mana. Torrens yang tak berujung melonjak di langit. Adegan itu terlihat sangat spektakuler. Dunia air yang mengerikan telah menenggelamkan para bajingan tua. Setelah kemunculan medan perang mereka, para dewa utama lainnya harus mundur, medan perang itu terlalu luas, dan ombak yang tak berujung menyapu langit. Naga bajingan itu meraung berulang kali dalam gelombang langit. Dia menjerit dengan jelas melalui gelombang, Elemental Water God, kau ingin menggunakan air untuk berurusan denganku, maka kau sangat salah. Pernahkah kau mendengar perkataan bahwa naga itu memasuki laut? Air unsur ini tidak hanya dikendalikan oleh Anda, keluarga naga kami juga dewa air alami. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba ombak besar mengamuk di atas langit, dan air laut tak berujung mendidih, sementara semburan keras tiba-tiba memisahkan celah besar, dan gelombang air yang menyapu langit terputus oleh naga bajingan. Gelombang besar melonjak di sekelilingnya, tetapi kekosongan yang dia pegang kosong, dan semua gelombang itu sulit untuk didekatkan. Pasti mati. Zijin Shenlong meraung, binatang buas melilit tangannya, menari dengan tubuh besar, menelan dengan ganas ke arah dewa air. Dewa air elemental Ciralis terutama dikenal karena sihir dan tidak cocok untuk pertempuran fisik.
Dia dengan cepat membuka tirai air di depannya untuk membentuk perisai yang kuat dan lembut. Ledakan. Hantu pedang udara split langsung menghancurkan perisai air, dan kemudian meledakkan dewa air unsur dari jarak 100 kaki. Gelombang yang bergelombang di udara kehilangan kendali tuannya, dan mereka jatuh seperti galaksi yang jatuh selama 9 hari. Zijin Shenlong tertawa dan maju. Tetapi pada saat ini, Ciralis menutupi rambut biru panjangnya dan berkibar, dan banjir meluap yang tak berujung naik ke udara dalam sekejap, dan menembus kontrol air naga Zijin, dan menenggelamkannya lagi. Dewa air elemental Ciralis berkata dengan dingin, aku telah mendengar tentang naga yang memasuki laut. Karena kamu juga dapat mengendalikan gelombang tanpa akhir dengan bebas, maka cobalah sihir gravitasi bawah air. Gelombang air yang tak berujung menekan Zijin Shenlong, dan pada saat yang sama tubuhnya mulai menjadi sangat berat, seolah-olah dia ditekan ke beberapa gunung raksasa, membuatnya sulit baginya untuk bergerak. Gravitasi sihir mantra sihir tingkat master yang dilarang. Bajingan tua itu diikat. Kamu tidak takut dengan gelombang air, lalu coba Ice Blade. Wajah dewa air seperti batu giok tanpa henti membunuh, rambut biru seperti air menari dengan liar, dan cahaya ilahi yang menyala berkilau dalam ombak tanpa akhir di atas langit, yang merupakan pedang es dan es yang diberkati oleh kekuatan ilahi. Tombak dengan cepat menembus bajingan tua itu di ombak. Mati di lautan dewa air. Dewa air sedang minum, dan cahaya yang menyilaukan dalam gelombang air itu lebih kuat. Ribuan pedang es dan tombak es yang diberkati oleh Tuhan Allah bergegas menuju bajingan tua itu. Dari kejauhan, cahayanya menyilaukan, dan semua tenda pelangi terkonsentrasi ke tengah. Ledakan. Dengan cahaya yang menyilaukan dan suara keras yang menghancurkan bumi, gelombang air yang tak berujung mendidih dengan hebat, dan sebagian besar pedang es dan tombak es menikam naga emas ungu. Namun, hasilnya membuat elemental water god terdiam. Oh, sangat nyaman. Zijin Shenlong mengeluarkan setengah dari tombak es dari mulutnya, dan itu tidak menyakitinya sama sekali. Suan Wujia membungkus seluruh tubuhnya di dalam, bahkan bila es yang diberkati oleh dewa utama, sulit untuk menyakiti bajingan itu. Naga, apakah kamu menggelitik saya? Paman Naga merasa nyaman sekarang, mari kita buat kamu nyaman sekarang. Zijin Shenlong juga seorang bajingan yang sangat suka bahkan dalam pertempuran hidup dan mati. Dia berlari menuju dewa air unsur dengan raungan keras, dan serangannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang tinggi di atas langit, hubungan yang tak terpisahkan antara naga emas ungu dan dewa air unsur, dan gelombang ombak tanpa akhir yang berputar di antara dunia, telah bergegas ke beberapa medan perang lainnya. Di mata bajingan tua itu, kilatan cahaya ungu melintas ketika dia bergegas ke medan perang Chenan. Dia tertawa, cepat-cepat meninggalkan Ciralis, dan merobek kekosongan dengan mana yang besar, dan segera bergegas ke belakang dewa api unsur. Elemen vulkan dan kaisar darah bertarung di Chenan, pertarungannya sangat sengit ketika mereka berada dalam pertarungan hidup dan mati, di mana mereka berharap bajingan tua itu berlari di belakangnya dengan sangat tercela dan tanpa malu-malu. Engah, pedang yang robek di tangan bajingan tua itu segera terbelah di bahu kanan dewa api unsur, hampir memotong kepalanya. Meskipun naga bajingan tiba-tiba muncul di ruang yang terkoyak, Cage bagaimanapun juga adalah dewa tuan dan melarikan diri pada saat kritis pukulan membunuh. Darah menodai separuh tubuhnya, dia berbalik dengan ganas, dan api keluar dari matanya. Penguasa tingkat dewa benar-benar menyerang, yang membuatnya memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Kemarahan yang hebat membuatnya ingin menyingkirkan Zijin Shenlong tanpa mempedulikan konsekuensinya. Dengan mulut terbuka, ia ingin memuntahkan api jiwa dan membakar naga bajingan. Tetapi pada saat yang sama, ia merasakan sakit tiba-tiba di kaki kanannya yang patah, dan api jiwanya ditelan olehnya. Ledakan. Au! Elemental vulkan melolong dengan rasa sakit yang luar biasa. Tongkat besar dua bagian Zijin Shenlong menghantam kakinya yang patah, yang 100 kali lebih serius daripada mengasingkan lukanya. Daging dan darah tiba-tiba kabur di kaki yang patah, dan dewa api elemen Cage hampir pingsan. Sial, aku akan membunuhmu maksud reptil. Dewa api unsur itu marah, melonjak api, mengejar naga emas ungu. Namun, bajingan tua itu benar-benar licin, dan setelah dua serangan kilat, kekosongan itu langsung robek ke dewa air unsur dan berteriak, Paman Long tidak punya waktu untuk memberikan kompensasi kepada Anda, dan ada seorang wanita kecil yang cantik menunggu saya. Kemasi. Petik 2. Paru-paru roh api unsur hampir meledak. Dewa air unsur bahkan lebih cantik dan pucat, tepat sebelum semuanya terjadi dalam sekejap, dia tidak punya waktu untuk menghentikannya, menyebabkan lawannya melukai bangsanya sendiri. Di kejauhan, banyak Master Suanji terdiam untuk sementara waktu. Naga bajingan ini benar-benar cukup untuk menjadi brengsek. Sebagai penguasa Tuhan, dia telah menyerang Thor terakhir kali, dan kali ini dia menyerang Elemental Fire God. Haha, Chen Nan tertawa, loah kerja bagus. Kandang, di mana kamu akan melarikan diri, mati. Chen Nan meraung di tangannya, tubuhnya meledak lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap, besar tubuh naga dengan cepat dicegat di depan elemen vulkan, memaksanya untuk kembali ke medan perang lagi. Namun, dia terluka serius, dan kemudian diserang oleh Zijin Shenlong, cedera itu memburuk. Chen Nan meninggalkan Kaisar Darah dan menyerangnya, tiba-tiba membiarkannya jatuh ke dalam bahaya hidup dan mati. Meskipun Kaisar Darah juga ingin membunuh Chen Nan, dia tidak mampu untuk menyerang untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa dia berharap bahwa dia akan dikalahkan hari ini. Pada saat ini, melihat elemen vulkan dalam keadaan ini, dia tersenyum dingin, dan tembakannya melambat jelas, sehingga Chen Nan dapat membagi habiskan lebih banyak energi pada elemen vulkan.
Karena tidak mungkin untuk menghancurkan Chen Nan hari ini, lebih baik memanfaatkan peluang untuk menghancurkan dewa penguasa milik sisi terang dengan bantuan Chen Nan. Kaisar Darah memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk sepenuhnya pulih ke keadaan puncak di masa depan, dan dia pasti akan dapat membunuh Chen Nan dengan tangannya sendiri. Balas dendam tidak terburu-buru, dan dia adalah dewa iblis mengerikan yang bisa bertahan. Chen Nan sudah sadar. Namun, elemental vulkan masih tidak tahu bahwa sekutu sementara telah menyembunyikan momok. Dia dipukuli oleh Chen Nan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan banyak luka retak di sekujur tubuhnya membanjiri darah. Elemental vulkan hampir gila, pintu dunia kecil terbuka lebar, dan jiwa arwah melonjak di atas langit, dengan keras meledak menuju Chen Nan. Air dan campuran api bersama. Teriak Chen Nan dingin. Dia tidak gila seperti vulkan. Dia selalu memperhatikan medan perang sekitarnya. Saat vulkan akan meluncurkan serangan, dia telah meluncurkan God King Wing instan pindah ke sekitar dewa air, hanya gelombang air yang tak berujung melonjak. Pengaruh. Mengambil keuntungan. Ledakan. Elemen air dan api tingkat dewa yang hebat bertabrakan, dan seberkas cahaya terang langsung menghantam serpihan ruang dalam suara keras yang luar biasa. Tidak hanya lorong ke alam surga dibuka, tetapi juga beberapa ruang rusak yang tidak disebutkan namanya juga dibuka, dan turbulensi yang tak berujung dilarikan keluar. Setelah elemen air dan api bertabrakan, seberkas cahaya terang menerobos ruang yang dipenjara oleh pria tua misterius itu dan bergegas ke kota suci bidan di bawah. Jika bukan karena paus cahaya dan tiran kunde melakukan yang terbaik pada saat kritis, seluruh kota di bawah ini mungkin dihancurkan. Kekuatan air dan api yang saling bertentangan bertabrakan, dan energi besar yang meledak melebihi harapan semua orang. Di atas langit, dewa air meludahkan darah dan terbang di tempat, dan elemen air yang tak berujung dengan cepat terbalik di udara, dan ombak besar melonjak. Zijin Shenlong juga terbang sejauh ratusan kaki akibat benturan, tetapi tidak ada kerusakan pada baju besi basaltik. Chen Nan mengandalkan Dewa Raja Sayap untuk menghindari dampak frontal, sedangkan setelahnya tidak melukai tubuh iblis yang tidak bisa dihancurkan. Elemen besar air dan api meleleh dan meledak, yang juga berdampak pada beberapa medan perang lainnya. Namun, tidak ada yang terluka. Unsur vulkan menembakkan bagian dari api jiwa. Kewarasan tampaknya banyak terjaga, tetapi tampaknya tertekan. Kekuatannya hilang setengah, dan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Chen Nan tidak bisa memberinya kesempatan. Memegang pisau naga besar melonjak pertama kali, Dewa Api unsur Cage berbalik dan melarikan diri, bergegas menuju saluran ruang angkasa yang akan ditutup di udara, mencoba melarikan diri kembali ke surga. Pada saat ini ia akhirnya menyadari bahwa hidupnya sangat terpengaruh. Ancaman. Cahaya dingin di mata Chen Nan membuat jiwanya bergetar untuk sementara waktu. Pedang naga terbang menjauh dan meninggalkan telapak tangan Chen Nan, dengan cepat memotong pelarian Dewa Api elemen Cage. Cage sangat marah, dan tinjunya melambai dengan keras, ingin memecahkan ruang, dan sekali lagi membagi saluran ruang angkasa ke surga. Namun, Chen Nan sudah bergegas, tanpa memberinya kesempatan, dikelilingi oleh 5 avatar, dan suara sihir yang menakutkan meledak dari langit yang mengantuk, dan itu langsung melilit Dewa Api unsur dan menguncinya dengan kuat. Hidup. Kemudian 5 tubuh iblis yang tidak bisa dihancurkan menarik kedua bagian dari tali kawat, dan mereka bahkan ingin memotong tubuh Cage dengan tiba-tiba. Tidak baik, tunggu Cage. Dewa Cahaya dan Dewa Perang berteriak pada saat yang sama, ingin datang untuk menyelamatkan, tetapi 2 binatang buas menjerat mereka, dan bahkan menyerah pada iblis gelap. Dewa Air Elemental Ciralis juga ingin bergegas menyelamatkan, tetapi dia diserang dengan gila oleh Zijin Shenlong dan terjerat dengan kematian. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Adapun Kaisar Darah, dia tampak seperti tubuh asli Chen Nan, meluncurkan serangan, marah, dan menonton Elemental Fire God di ambang kematian. Bahkan lebih tidak mungkin bahwa roh-roh jahat dari takdir dan jiwa Hades akan datang untuk menyelamatkan. Mereka terjerat dalam pertempuran dengan bayi naga, dan bahkan jika mereka mampu, mereka pasti tidak akan menyelamatkan mereka. Tubuh sejati Chen Nan mendorong Kaisar Darah itu kembali, menembakkan 2 tenda dingin di matanya. Dia berteriak dengan dingin, hari ini aku akan membunuh Tuhan. 5 avatar meledak dengan 5 setan mengerikan menyapu seluruh langit, dan 5 peluit ajaib langsung menuju ke langit. Apa? Elemental vulkan mengirim raungan tragis, dan dicekik oleh 5 tubuh iblis Chen Nan dengan hari-hari mengantuk. Jiwa Raja Tuhan melarikan diri dengan cepat dan ingin pergi. Namun, Chen Nan sudah bertekad untuk membunuhnya, dan karena dia telah menoleh, dia tidak ingin meninggalkan masalah besar untuk masa depan. 5 avatar dengan cepat menyusul, dan anggota badan dan kepala Dewa Raja Jiwa terbelah menjadi 2, cahaya yang menyilaukan meletus di atas langit, Dewa Raja Jiwa dari Elemental Fire God Cage, dan 5 tubuh iblis Chen Nan seng-seng robek, dan akhirnya dimusnahkan di udara. Membunuh Raja Tuhan itu dingin dan kejam, tetapi Chen Nan tidak punya pilihan. Di era daging yang lemah dan makanan yang kuat, hanya membunuh darah dan memusnahkan musuh yang kuat yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Gejolak di dunia akan segera dimulai. Di masa depan, semakin banyak musuh yang kuat sedang menunggunya. Dia harus membiarkan darahnya menjadi dingin, dan tidak boleh ada kebajikan wanita. Semuanya hanya untuk bertahan hidup. Di kejauhan, Dewa Utama di sisi terang sangat marah, dan Dewa Perang meraung, Chen Nan, aku akan membunuhmu. Kandang, aku akan membalasmu. Dewa Iblis Gelap dan Cahaya Darah juga berpura-pura berteriak balas dendam untuk Dewa Api. Dalam hal ini, Chen Nan menjawab dengan dingin, orang-orang yang ingin membunuh saya harus membayar mahal. Saya dapat memberitahu,
Anda dengan jelas bahwa tidak mungkin mati hanya satu Tuhan hari ini. Mustahil untuk mati hanya satu Tuhan. Kata arogan, sombong, dan sangat dingin ini menyebar ke setiap sudut, yang membuat para dewa dan dewa iblis di tempat kejadian berubah warna. Mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan yang dikirim oleh Chen Nan, dan mereka tidak meragukan kata-katanya. Di kejauhan, banyak Master Suanji tertegun. Fang Kai Chen Nan benar-benar berhasil membunuh Tuhan, membunuh elemental vulkan, yang telah dikenal di seluruh dunia selama ribuan tahun. Ini benar-benar mengejutkan. Anda harus tahu bahwa itu adalah orang yang kuat yang telah ada di dunia selama ribuan tahun, yang benar-benar tercabik-cabik oleh kehidupan, dan itu adalah orang muda yang kuat dan cepat bangkit di bumi. Kata-kata dingin dan sombong Chen Nan bahkan lebih mengejutkan, dia benar-benar gila. Belum lama ini, dia telah menjadi musuh beberapa dewa dari alam celestial timur, dan sekarang dia telah menjadi musuh mati dengan penguasa dewa barat. Itu benar-benar tak terbayangkan. Roh dewa perang dicincang dari atas ke bawah, sementara dengan kejam menghadapi sang devouring beast, Chen Nan, aku ingin kau menghancurkan semuanya. Dewa cahaya dan dewa air sama-sama marah. Iblis gelap dan kaisar darah tersenyum dingin, dan tidak ada yang menyukai mereka lebih dari ini. Ingin membunuhku. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. 5 tubuh iblis Chen Nan dengan cepat bergegas, satu tubuh iblis memegang pedang naga besar, satu tubuh iblis memegang kabel mengantuk, satu tubuh iblis memegang busur hawi, dan 2 tubuh iblis di luar dengan tangan kosong. God of War memegang pedang suci emas, dan dengan keras berhadapan dengan God Eater, beberapa tubuh iblis berkumpul, dan tiba-tiba dia bingung. Ledakan. Tian Tianzuo menariknya dengan keras. Awau raungan. Naga yang tersisa berubah menjadi pedang naga bertabrakan dengan cahaya kemasan meletus dari pedang suci emas di tangan Dewa Perang. Meskipun pedang suci di tangannya juga merupakan harta karun, itu masih jauh lebih buruk daripada pedang naga besar, tetapi untungnya kedua prajurit ajaib hanya tabrakan energi, dan tidak ada kontak nyata, dan pedang suci emas itu masih utuh. Apa yang membuat Dewa Perang semakin mengganggu adalah bahwa tubuh iblis Chen Nan yang memegang busur Hou Yi mencibir padanya, dan ia dapat melepaskan panah dingin kapan saja. Sekarang hanya Kaisar Darah yang tidak melawan musuh, dia berpura-pura berteriak, God of War, karena kita adalah sekutu, maka aku tidak mengandalkan datang untuk membantumu. Dia berkata, dia bergegas dengan cepat, tetapi dia tidak berusaha menghindarinya kocok dengan 5 tubuh ajaib. Cahaya dingin melintas di mata Chen Nan. Kaisar Darah ini benar-benar licik dan kejam. Apalagi, pihak lain hampir menjadi seorang kaisar yang nyata di masa lalu. Jika dia diberi kesempatan untuk menunggunya kembali ke kondisi puncak, itu akan menjadi masalah besar. Saat ini adalah kesempatan yang baik untuk menyingkirkannya. 5 avatar tiba-tiba berteriak, meninggalkan 5 afterimages di tempat, berbalik dan membunuh menuju Blood Emperor, meninggalkan God of War yang marah. Warna kulit Kaisar Darah tiba-tiba berubah, dan dia tidak berharap untuk membakar dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, ia adalah yang terkuat dari Raja-Raja Dewa, tanpa rasa takut, sayap iblis darah menyebar, dunia berwarna merah, dan darah tanpa akhir mengalir ke segala arah, mencoba menenggelamkan 5 tubuh iblis pada saat yang sama. Chen Nan mencibir, dan dia berkomunikasi dengan 5 setan. Dia dengan cepat memotret busur Hou Yi dari tangan satu orang, dan kemudian menembak Kaisar Darah dengan busur. Panah dan bulu yang ditembakkan oleh busur Hou Yi telah lama dikenal oleh para Dewa Langit. Kaisar Darah harus menangani amarahnya dengan hati-hati, dengan cepat menghindari, dan kemudian telapak tangannya terbang dengan keras, darahnya kuat, dan dia memotong beberapa kali sebelum dia menghancurkan panah dewa. Pada saat ini, 5 tubuh iblis telah menembus penghalang darah dan air, dan bergegas ke depan Kaisar Darah, segera bertempur sengit dengan Kaisar Darah. Chen Nan ada di sela-sela, membuka busur dari waktu ke waktu, atau bergegas secara pribadi untuk menyerang Kaisar Darah. Kaisar Darah mencari inkarnasi dan menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba membunuhnya. Namun, inkarnasi Chen Nan berbeda. Meskipun kekuatan serangan tidak bisa sekuat tubuh, pertahanannya tidak sama dengan Raja Dewa biasa. Chen Nan telah marah oleh langit dan guntur untuk menjadi tubuh iblis yang hampir tidak bisa dihancurkan, menghasilkan beberapa tubuh ajaib juga tubuh abadi. Untuk sesaat, Kaisar Darah sangat pasif dan mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik. Oh, Paman Naga, aku akan menghancurkan Tuhan juga. Kebajikannya tak terkalahkan, angin naik, dan hums. Cewek Dewa Air terbunuh. Di sisi lain, naga emas ungu menari-nari langit tongkat, dengan keras menyerang elemen itu. Dewa Air, naga bajingan itu tua sekali. Ribuan tahun tidak putih, dan pengalaman melawan musuh sangat kaya. Meskipun Raja Dewa tidak sekuat Dewa Air, naga itu belum jatuh. Tidak jauh dari sana, sayap naga bayi naga terus melambai, mengeluarkan sepotong pedang cahaya energi, hampir menyapu langit, mengejar jiwa Dewa Kegelapan. Adapun 2 pedang suci berbentuk naga berubah menjadi tanduk naga yang ditakuti, nasib Dewa Iblis yang kurang beruntung, pedang naga emas sepanjang 100 kaki, dan desakan vertikal dan horizontal untuk membunuh, terus-menerus menghancurkan kehampaan. Oh, hampir sedikit. Baby Dragon berseru dan menghela nafas pada musuh. Meskipun 2 Dewa Iblis memiliki keterampilan yang mendalam, mereka memiliki waktu yang sulit berurusan dengan bayi naga, hal-hal kecil sangat licin dan mereka tidak melawan saya sama sekali, bagaimanapun, mereka memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya terlalu sedikit. 2 pedang naga dan bilah cahaya tak berujung membuat kedua Dewa Iblis Surgawi tak berdaya untuk sementara waktu, dan sesekali bergegas untuk menyerang, dan dengan cepat dibongkar oleh cakar kecil emas naga.
Ups, sudah dekat. Oke, aku akan menjadi kenyataan. Lihat bayiku, cakar Dawei Tianlong. Xiaolong berteriak milkili, merentangkan cakar kuning keemasannya, merobek-robek potongan dalam kehampaan, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke para dewa kegelapan dan kejahatan. Kedua dewa iblis itu sangat jengkel. Hal kecil ini sangat kuat. Mereka tidak bisa mengalahkan tim untuk waktu yang lama. Tetapi hal yang paling memalukan adalah si kecil berbicara dengan susu, membuat mereka merasa sangat malu. Kedua lelaki tua itu benar-benar menghadapinya. Tidak bisa mendapatkan douding sedikit, biarkan mereka malu benar-benar ingin mati. Oh, itu benar. Tidakkah kalian berdua melarikan diri? Apakah kamu takut ayah dan dawei bayi saya Tianlong? Mendengarkan omelan suara kekanak-kanakan, kedua dewa iblis itu benar-benar menjadi gila, dan itu memalukan untuk dilempar pulang. Mengapa Anda memilih hal sekecil itu sebagai lawan? Jangan katakan bahwa kemenangan itu tidak mungkin, sekarang sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pedang Tianlong, sayap Tianlong, dan cakar Tianlong terintegrasi ke dalam tubuh Xiaolong. Meskipun tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan tingkat Tianlong, kekuatan serangan yang kuat tidak diragukan lagi. Xiaolong dilindungi oleh dua potong fragmen perisai kuno dan dapat dipastikan dari serangan penuh. Hal-hal kecil semakin bersemangat, dan teriakan terus berlanjut. Tuhan berkata, kamu benar-benar membosankan, jangan berani berhadapan langsung denganku, apakah kamu dewa iblis? Apakah kamu nyali? Setelah diberhentikan oleh wacana naif ini, kedua dewa iblis itu jengkel dan marah, dan mereka tidak mampu kehilangan orang ini, mengabaikan bayangan cakar, lampu pedang, dan ons dari langit, dan bergegas naik dengan ganas. Haha, kamu tertipu, bayi cakar Tianlong. Xiaolong berseru penuh semangat, oh, pukul. Ayo lagi, pedang Wuying Suanglong. Iblis nasib buruk itu dicabuti sejumlah besar rambut oleh bayangan cakar, dan bahkan sepotong kecil kulit kepala terkoyak, kemarahan yang menyakitkan. Hades juga sangat marah, dan beberapa lampu pedang hampir menusuk lautan kesadarannya. Tidak ada cara untuk bertarung dalam pertempuran ini, itu benar-benar memalukan, aku sangat malu dengan hal sekecil itu sehingga aku benar-benar tidak punya wajah. Namun, dua dewa iblis itu sangat aneh, dan kekuatan dewa dari hal-hal kecil tidak terlalu luar biasa, tetapi kekuatan yang diberikan oleh cakar, sayap, dan tanduk hampir mendekati kaisar dewa, dan mereka bingung. Ah, aku tidak berharap menggunakan dunia nasib burukku untuk hal kecil ini. Dewa jahat nasib buruk menghela nafas, berdiri di langit, retakan ruang besar muncul di belakang, dan ada kisihir tak berujung dari sana, seperti gelombang bergulir umumnya melonjak. Dewa jahat nasib buruk tidak dikenal karena kekuatan tempurnya, tetapi ia memiliki kekuatan magis yang unik. Ia mengolah dunia batin nasib buruk, yang diisi dengan kekuatan aneh, yang dapat sangat mempengaruhi pikiran musuh dalam situasi pertempuran dan membuatnya menjadi kesalahan fatal. Ini adalah semacam kekuatan spiritual jahat, tetapi sangat sulit untuk dipupuk. Dalam keadaan normal, setan dewa keberuntungan tidak akan mengerahkannya. Energi magis tak berujung diisi dengan kekuatan spiritual jahat, dan medan perang perlahan terkandung di dalamnya, dan pikiran Xiaolong tiba-tiba berubah. Iblis nasib buruk mencibir lagi, dan dewa kesedihan bahkan menunjukkan senyum kejam. Mereka sepertinya telah melihat hal-hal kecil yang membuat mereka malu. Energi sihir yang tak berujung menelan langit, dan naga itu sepertinya lupa untuk menyerang. Sepasang mata besar itu kosong dan menatap dua dewa iblis dengan linglung, pedang naga, sayap naga, dan cakar naga tidak lagi menyerang. Sepotong perisai kuno berputar di sekitarnya. Kedua dewa iblis tersenyum dingin, mendorong maju selangkah demi selangkah dalam kehampaan. Namun, pada saat ini, indera mereka yang tajam tiba-tiba merasa salah, dan tampaknya mendekati dengan atmosfer yang sangat berbahaya, dan mereka dengan cepat mundur. Tetapi pada akhirnya itu masih selangkah di belakang, bayi naga yang bingung tiba-tiba meledak menjadi dua lampu emas terang dengan sepasang mata besar, dan pedang naga, sayap naga, dan cakar naga menyerang pada saat yang sama. Dewa Iblis. Lagi pula, kedua dewa iblis itu bukan dewa biasa, mereka menghindari sebagian besar serangan pada saat kritis, dan hanya menerima sedikit dampak. Namun, bahaya yang sebenarnya tidak datang dari bayi naga. Di belakang mereka, kekosongan itu terkoyak, tubuh asli Chen Nan tiba-tiba muncul memegang pedang naga besar, dan naga-naga emas ungu dengan pedang yang pecah keluar. Pisau harta karun di tangan mereka bersinar dengan dua lampu yang menyilaukan, menebas kekosongan dan menamparkan mereka dengan ganas. Kedua dewa iblis itu sudah mati, bagaimana mungkin mereka belum pernah mendengar tentang dua harta ini? Jika mereka terkena kunci, daging pastilah sulit untuk dilawan. Pada saat kritis, sihir Hades tampak sangat dalam, dan kekosongan itu langsung pecah dan melarikan diri dari tanah berbahaya. Reaksi iblis God of Luck jelas agak lambat, ketika dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkan kekosongan, pedang naga dan pedang udara sudah menyeberang dan memotong leher dan pinggangnya. Dalam sekejap, kepala terbang, dan pinggang dan perut terputus. Ini terjadi begitu cepat, kaisar darah terjerat dengan 5 dewa iblis, tidak dapat menyelamatkan, dan memecahkan kehampaan beberapa kali, semua dicegat oleh 5 tubuh iblis. Meskipun dewa air tidak memiliki musuh, dia tidak bisa melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Kematian dewa api unsur adalah karena kaisar darah melihat kematian dan tidak bisa menyelamatkannya. Mengapa mereka tidak bisa melihat dewa utama dari sisi terang? Saat ini adalah kesempatan untuk hanya duduk dan mengabaikan, dan menyembuhkan tubuhnya sendiri dengan caranya. Dapat dikatakan bahwa semua pembunuhan dewa setan keberuntungan sudah direncanakan.
Ketika saya melihat bahwa dewa keberuntungan yang jahat akan melepaskan kekuatan spiritual jahat, bajingan tua yang berpengalaman tahu apa yang sedang terjadi. Situasi memberitahu Chen Nan. Chen Nan membuat keputusan di pertama kalinya dan melakukan serangan balik. Saat bertarung dengan lawannya, dia dan Rufun dengan sengaja memindahkan medan perang lebih dekat ke sana, dan kemudian memecah kehampaan pada saat kritis, tiba-tiba muncul dan menyerang. Dalam prosesnya, bayi naga terganggu dengan berpura-pura mental. Daging dewa iblis keberuntungan terputus, dan jiwa raja dewanya dengan cepat naik ke langit, tetapi dicegat oleh dua pedang naga emas di atas. Tuhan berkata, bayinya sangat marah, konsekuensinya sangat serius. Xiao Long bergumam dengan marah. Chen Nan, Zijin Shenlong, dan Dragon Baby naik ke langit bersama-sama, masing-masing memegang serangan terkuat mereka, dan cahaya yang mempesona di atas langit meletus, dan jiwa dewa iblis keberuntungan meledak sepenuhnya. Satu orang dan dua naga bergabung untuk menghancurkan iblis nasib buruk. Saudara-saudara bekerja sama untuk memecahkan emas, dan Chen Nan dan mereka bertiga dapat digambarkan sebagai sangat diam-diam. Tetapi sisi musuh penuh dengan penghalang, bagaimana bisa dewa utama dan iblis bekerja sama bersama? Tidak dapat dihindari bahwa konsekuensi dari setiap kesuksesan akan dilanggar. Dewa cahaya, dewa perang, dan dewa elemen semuanya mencibir. Dewa iblis gelap, kaisar darah, dan dewa luput yang melarikan diri sangat marah. Mereka menyaksikan dewa iblis jahat mati di depan mata mereka. Aku akan membunuhmu. Dewa iblis gelap meraung dengan keras, tetapi baru saja dicegat oleh seekor binatang buas tepat setelah memecah kehampaan, meninggalkannya dengan mana yang tak terbatas, tetapi sulit untuk suatu waktu memiliki kekuatan pertahanan yang sebanding dengan orang barbar Tuhan. Kaisar darah terperangkap oleh 5 avatar Chen Nan meskipun dia memiliki keunggulan, dia tidak bisa keluar dari sana untuk sementara waktu. Ming Shen menatap tajam ke arah Chen Nan dan kedua naga itu. Bunuh Hades dulu, teriak Chen Nan. Yang pertama bergegas ke depan, kedua naga itu berteriak dengan penuh semangat, juga bergegas. Di tempat kejadian, hanya dewa air yang tidak memiliki keterikatan dengan lawannya, tapi dia sudah memikirkannya dan memutuskan untuk melepaskannya, sebagai pembalasan atas dendam atas kematian dewa api unsur. Meskipun Hades kehilangan dagingnya, kekuatan tempurnya tidak berkurang sama sekali, tetapi ketika 3 dukun bergegas masuk, tidak ada yang datang untuk membantunya, dia hanya punya satu pilihan, batal demi hukum, siap untuk melarikan diri kembali ke surga. Hanya saja keputusan ini sudah terlambat, kekosongannya rusak, tetapi dia belum bergegas. Saluran ruang angkasa besar dibombardir oleh 3 pasukan tingkat raja yang diretas dari langit, dan saluran ruang angkasa tidak lagi ada. Hanya energi yang mengalir dari kehampaan yang pecah mengamuk di mana-mana. Membunuh, membunuh, membunuh. 2 raungan dengan suara kekanak-kanakan di antara mereka, dewa kekerasan Wang Li sangat luas dan tak tertandingi, menenggelamkan dewa Tuhan dalam sekejap, dia mengeluarkan raungan rendah dan dipukul dengan keras. Chen Nan, Zijin Shenlong, dan Dragon Baby tidak memberinya kesempatan, dan mereka bertiga mengerahkan kekuatan puncak mereka, semua berkonsentrasi pada jiwa dewa kegelapan. Ledakan, silau cahaya melintas, jiwa dewa kegelapan meledak di udara, dan wujud dan roh semuanya dihancurkan. Chen Nan berteriak, bunuh kaisar darah. Pisau naga besar di tangannya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, dan cahaya pedang yang terang bergegas ke Xiao Han. Pikiran kaisar darah dalam, dan dia membuat keputusan paling bijaksana di pertama kalinya, berjuang untuk menderita beberapa pukulan berat dari 5 tubuh iblis, merobek kekosongan dan bergegas ke saluran ruang angkasa, mencoba menghindari pembunuhan ini. Meskipun 5 badan sihir tidak sekuat tubuh sebenarnya Chen Nan, mereka memiliki salah satu keuntungan terbesar, yang terhubung dengan niat Chen Nan. 5 tubuh ajaib mengikuti saluran ruang angkasa di pertama kalinya. Chen Nan benar-benar membentangkan sayap Raja Dewa, dengan cepat bergegas dan berteriak, di mana kamu akan melarikan diri, Kaisar Darah, dan aku akan membunuhmu hari ini. 5 tubuh iblis di saluran luar angkasa berteriak pada saat yang sama, bahkan jika Anda melarikan diri ke surga, kami masih akan membunuhmu. Ketika 5 avatar melakukannya, ketiga dewa iblis mengejar Kaisar Darah tanpa ragu-ragu. Tubuh iblis keempat berdiri di tempat dan membungkuk di belakang haluan. Tubuh iblis kelima sedang bertarung di tempat dan langsung meledak ruang, lorong. Boom! Di atas langit, cahayanya sangat menyilaukan, ketika saluran ruang angkasa meledak, ada aliran energi tak berujung melonjak dan mengamuk di mana-mana di udara. Pada saat ini, dewa utama dan dewa iblis di lapangan memperhatikan tempat ini selama perang, penguasa dunia yang dalam di kejauhan sangat gugup pemandangannya terlalu gugup. Ketahui apakah Blood Emperor dapat melarikan diri dengan lancar. Kunde, Paus Bright, dan orang tua misterius di tanah juga menunjukkan perhatian besar. Dan dalam keindahan dan Taixuan dalam pakaian putih, Seng Sui juga dipenuhi kemegahan. Ledakan. Ada suara keras lain yang mengejutkan, dan dalam cahaya dan bayangan cancan orang akhirnya melihat hasilnya dengan jelas. Meskipun saluran ruang angkasa memecahkan sebagian besar itu, Kaisar Darah tampaknya bergegas ke saluran akhir yang utuh pada saat terakhir, dan 3 avatar tampaknya bergegas ke surga. Pada saat ini, panah dewa yang ternoda darah tiba-tiba menerangi kekosongan, dan inkarnasi keempat berdiri di kekosongan, menembakkan panah yang mengejutkan dengan darah tubuhnya. Meskipun itu hanya bagian dari darah inkarnasi Chen Nan, tetapi kekuatan masih cukup, panah darah menembus kekosongan, dan dengan cepat bergegas ke saluran luar angkasa, menunjuk langsung ke jantung Ratu Darah. Bai Zhang menyetrum darah dan mengumpulkan mata semua orang.
Dengan ancaman hidup dan mati, Kaisar Darah harus membantu dirinya sendiri, tetapi dalam proses menamparkan telapak tangan ke belakang, tidak terhindarkan bahwa tubuhnya stagnan, tetapi stagnasi sesaat yang singkat memberi 3 avatar momen berharga. Tubuh iblis maju selangkah, berdiri berdampingan dengan Kaisar Darah, dan meledak dengan telapak tangan yang kasar. Ledakan. Saluran ruang angkasa runtuh lagi, Kaisar Darah terjerat dan terkoyak dengan avatar, dan aliran energi menyebar. Setelah kilat cahaya berhenti, orang-orang dengan jelas melihat bahwa saluran ruang angkasa yang rusak hanya 5 kaki jauhnya dari surga. Kaisar Darah mencoba yang terbaik untuk meluncurkan metode kecepatan tubuh dan bergegas ke depan, tetapi gambar hantu yang rusak dari dunia masih hilang. Pada akhirnya, dia hanya setengah langkah dari dunia. Tutup ke Cakrawala, dekat ke Cakrawala. Inilah yang dirasakan Kaisar Darah sekarang, hanya setengah langkah lagi dan bergegas kembali ke surga, tetapi garis pemisahan pertama hampir menjadi pemisahan hidup dan mati, meninggalkannya di dunia yang penuh ancaman kematian. Keputusasaan dan kekesalan di hatinya dapat dibayangkan, pada saat yang paling kritis, saluran ruang angkasa runtuh, jelas sangat dekat dengan kesuksesan, tetapi gagal pada saat terakhir. Kegagalan berarti kematian. Namun, Kaisar Darah tidak pernah bisa dihukum mati. Lagi pula, dia adalah pemain yang kuat yang pernah mengambil Dewa Kaisar. Meskipun dia belum kembali ke puncak, itu tidak lagi sama seperti dulu. Jika dia berkelahi dengan hidupnya, Chen Nan akan saya khawatir saya harus membayar harga. Hahaha. Oh, Zijin Shenlong tertawa dan diejek, kamu labu berdarah dengan sayap panjang, kamu melarikan diri, kamu terbang. Jangan lari, jangan terbang. Nah, hari ini kita ingin makan sayap malaikat panggang. Petik 2. Kaisar Darah tidak mencoba untuk memecahkan ruang untuk melarikan diri, karena sekarang 5 tubuh iblis mengelilinginya, Chen Nan dan 2 naga juga mendekat. Jika batal, saya takut bahwa segera setelah saluran ruang angkasa muncul, mereka akan dibombardir oleh orang-orang ini. Hei, dia mencibir-mencibir, jangan berpikir bahwa kamu bisa dikelilingi olehku, bagaimana kamu bisa memperlakukan aku, ketika Kaisar berada di langit dan langit, kamu tidak tahu di mana harus bereinkarnasi. Zijin Shenlong tertawa dan berkata, burung tua dengan sayap panjang, Anda harus bergantung pada yang lama dan menjual yang lama, dan hari ini Paman Naga akan memakan Anda. Bunuh dia. Chen Nan diam saja, menyatakan niatnya untuk membunuh dengan aksi. 5 tubuh iblis, ditambah tubuh Chen Nan dan 2 naga, akan segera melambaikan blade prajurit ilahi untuk membanjiri Kaisar Darah. Kekuatan luar biasa dari pedang harta karun seperti pedang naga, pedang pecah, busur Houyi dan kabel langit yang mengantuk tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan kekuatan dari 2 pedang suci emas yang dipisah oleh Longbao juga tidak buruk, beberapa lampu tebasan yang terang tersebar di mana-mana di udara, merobek-robek potongan ruang. Dalam sekejap mata, daging dan darah Kaisar Darah pecah, dan tubuhnya hampir hancur. Di kejauhan, Dewa Setan Gelap sangat cemas dan meraung terus-menerus, tetapi tidak ada cara untuk memakannya. The Devouring Beast sangat psikis. Pada tanda bayi naga, ia menjerat Dewa Setan Gelap dengan kematian. Adapun Dewa Air Ciralis, serta Dewa Perang dan Dewa Cahaya, tidak mungkin untuk maju untuk menyelamatkan Tuhan Utama dan Dewa Iblis seperti api dan air, meskipun mereka telah bekerja sama untuk saat ini, kerjasama mereka telah tidak ada lagi karena peristiwa Dewa Api Elemen, tetapi itu hanya dangkal. Sekarang Dewa Utama dari sisi terang sudah menghitung, siap untuk menyerang pada saat kritis untuk menghancurkan Dewa Iblis Gelap. Meskipun mungkin memicu pertempuran antara Dewa Langit dan Iblis, itu tidak tertandingi bagi mereka untuk menjadi setan tingkat master. Hahaha. Zijin Shenlong tertawa liar ketika dia meraih segenggam bulu berdarah. Pada saat Kaisar Darah terjerat dengan Chen Nan dan bayi naga, Zijin Shenlong memilih pangkalan dan serangan tangan cakar naga yang tak tahu malu, tujuannya bukan kuncinya, tetapi sayap berdarah, yang membuat pihak lain pukulan keras dalam roh. Seluruh tubuh Kaisar Darah Ki gemetar, dan bulu-bulu darah di sayap berwarna darah hampir gila ditarik keluar oleh bajingan tua itu. Hahaha, sangat menarik, ini benar-benar piala yang bagus. Aku punya waktu untuk menjadi penghilang bulu di masa depan. Bajingan tua itu berkata dengan tawa tak bernyawa, meniup bulu ayam, panggil, bulu darah terbang di udara. Baby Dragon Sword. Bayi naga memiliki terlalu sedikit pengalaman tempur yang sebenarnya pada hari kerja, beberapa pertempuran ini secara bertahap membuatnya bersemangat, secara bertahap menguasai misteri duel hidup dan mati, 2 pedang suci emas penguat, dan 2 naga ajaib di udara, membunuh Kaisar Darah malu. Baby Dragon Claw. Sayap naga bayi. Pada titik ini, Chen Nan tidak lagi menembak, ia dan 5 avatar dikepung, biarkan Zijin Shenlong bekerja sama dengan naga melawan musuh, ini lawan yang langka, Xiaolong akan menggunakannya untuk melatih tangannya, memiliki manfaat besar. Kaisar Darah dari kehidupan yang mustahil adalah cemas seperti anjing dari keluarga yang berkabung, bergegas dari kiri ke kanan, keagungan angin, dan rasa malu. Tetapi dengan berlalunya waktu, Chen Nan merasa ada sesuatu yang salah, dia bergegas dengan cepat, dia merasa Kaisar Darah mencibir-mencibir, berdasarkan perasaan bahwa dia tahu bahwa pihak lain mungkin tidak terkendali. Dunia pembantaian darah. Dengan minuman dingin yang dingin, warna darah tanpa akhir tiba-tiba menodai langit, dan paksaan yang mengerikan tiba-tiba bersinar, dan api penyucian berdarah tiba-tiba muncul di udara. Gelombang darah di dalam, tulang naik dan turun, dan mayat banyak. Ini adalah darah yang dikorbankan setelah Kaisar Darah membantai ribuan jiwa. Ketika dunia dibuka, itu adalah situasi di mana hidup dan mati saling berhadapan.
Zijin Shenlong dan Dragon Baby juga dengan cepat bergegas ke tingkat kekuatan puncak, tidak lagi menganggap enteng, mereka tahu sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran. Awau, titik titik titik. Suara Guixiao datang dari dunia darah, dan jiwa residual yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Chenan. Mereka dengan tergesa-gesa melambaikan tangan para prajurit gaib ke tangan mereka, pedang naga besar, kabel langit yang terperangkap, dan pedang naga emas itu terus memotong, menghancurkan banyak hantu. Akhirnya, mengumpulkan kekuatan Chenan dan 5 inkarnasi, serta bayi naga dan Zijin Shenlong, langit bagian dalam dan bumi dari Kaisar Darah hancur dalam sekejap, dan darah yang tak berujung membanjiri langit dan bumi. Tulang Kaisar Darah patah, dan dia melayang lemah di udara, menghadap Chen Nan dengan dingin dan berkata, bukankah itu kantung kulit yang bau, bagaimana kalau membuangnya? Boom! Tubuh malaikat darah meledak, darah dan daging berceceran di mana-mana, dan jiwa Kaisar Darah meledak. Darah tak berujung di atas Gautian bergegas menuju Kaisar Darah bersama, suara dinginnya berkata dengan kebencian, kebencian ini akan diberikan kembali 10 kali untukmu. Hari lain, kamu tidak punya hari kedua lagi, dan hari ini kamu akan dihancurkan. Chen Nan tidak ingin meninggalkan masalah serius, dan bergegas melewatinya dengan cepat. Pedang naga yang tajam memotong jiwa Kaisar Darah, tetapi sesuatu yang aneh terjadi, dan 2 jiwa yang hancur dengan cepat berkumpul bersama. Kaisar Darah mencibir dengan bijaksana, setan besar telah terjerat dengan saya selama ribuan tahun, dan dia tidak akan dapat menghancurkan jiwa darah saya. Bisakah Anda membunuh saya dalam waktu singkat? Ini tidak mungkin. Tidak mati, kamu tidak bisa membunuhku. Petik 2. Bagaimana bisa Chenan, Zijin Shenlong, dan Dragon Baby mempercayai kata-katanya, melancarkan serangan ganas, tetapi benar-benar seperti yang dikatakan Kaisar Darah, jiwa darah itu sulit untuk dibunuh. Setelah waktu yang singkat, Kaisar Darah telah dibantu oleh beberapa dewa iblis di alam surgawi. Basis kultivasi telah memulihkan sebagian besar darinya, dan jauh lebih kuat daripada beberapa waktu yang lalu. Jiwa sempurna dan sulit, dihancurkan. Sebuah suara aneh masuk ke lautan kesadaran Chenan. Dia terkejut, dan dia menyadari bahwa Dan Taixuan sedang menyampaikan suara dengan senian. Jiwa Kaisar Darah pada saat ini memang tidak baik untuk membunuh. Prajurit ilahi di tanganmu tidak bersemangat, kalau tidak, dia bisa melahapnya. Sekarang meskipun dia adalah jiwa mayat hidup, dia tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Kamu dapat menyegelnya dalam seorang prajurit tertentu, perlahan-lahan memperbaiki, ketika roh prajurit secara bertahap berkumpul, Kaisar Darah akan ditelan cepat atau lambat. Petik 2. Chen Nan mengangguk ke arah Dan Taixuan di bawah, dengan cepat terbang ke depan jiwa darah, melambaikan telapak tangannya berulang kali, puluhan tangan pembunuh surga menekan ke bawah dari segala arah, dan dengan cepat memaksa Kaisar Darah ke tengah. Kemudian pisau naga besar dimasukkan ke dalamnya dengan keras, berteriak pada Zijin Shenlong dan bayi naga, segel dia ke dalam pisau naga bersama-sama. Cahaya di atas langit bersinar terang, dengan sedikit merah di tengah berjuang keras, meraung berulang kali, tetapi tidak bisa mengubah apapun. Setelah waktu yang lama, ketinggian tinggi kembali menjadi tenang, dan Kaisar Darah disegel ke dalam pedang naga, dan sedikit darah melintas samar di atas pedang yang patah. Di kejauhan, banyak penguasa Suanji tertegun, Kaisar Darah, yang dikatakan memiliki jiwa darah abadi, disegel. 1 orang dan 2 naga terlalu kuat, mereka membunuh 3 dewa dan setan dalam waktu singkat dan menyegel malaikat darah. Chenan membawa pedang naga besar, dan memandang dewa air dengan dingin, lalu berbalik ke dewa iblis gelap, dan akhirnya membidik dewa perang. Dewa cerah memiliki hubungan dengan dia tidak bermaksud untuk menembaknya. Meskipun Dark Demon God sangat marah, dia sekarang siap untuk melarikan diri ke surga tanpa biaya. Sekarang yang lain sendirian dan tidak bisa menjadi satu musuh. Dewa cahaya dan dewa perang juga menemukan bahwa semuanya tidak baik. Ada binatang buas di kejauhan, Chen Nan Tiger menatap kejauhan, dan Tiran Kunde menonton perang di bawah. Mereka juga siap untuk mundur. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba bergema di seluruh dunia, membuatnya mustahil untuk mengetahui dari mana asalnya. Hidup dan mati, hidup dan mati, hidup atau mati, apalagi orang, dewa atau setan, kenapa kamu tidak terlalu cemas? Reaksi terbesar adalah 2 binatang buas. Ketika mereka mendengar suara tua ini, mereka menjadi sama lucunya dengan anak kucing, dan energi keras mereka semua menjadi tenang. Mereka menghentikan serangan pada para dewa cahaya, perang, dan iblis gelap. Semua Master Suanji di tempat kejadian, serta beberapa dewa utama, sangat terkejut. Siapa? Dewa setan kegelapan sekarang adalah keluarga yang kesepian, sangat sensitif dan berhati-hati. Dia melirik dengan dingin ke segala arah, tetapi sayangnya tidak menemukan apapun. Perang berhenti dan ketenangan kembali di atas langit. Suara lama itu mendesah lama, aku tahu apa yang terjadi di sini. Teman kecil itu, Chenan, semua yang terjadi di sini bisa dikatakan disebabkan olehmu. Chen Nan juga tidak menemukan posisi lelaki tua itu, dia bertanya pelan, siapa kamu? Setelah hening beberapa saat, suara tua itu bergema lagi antara dunia dan berita yang mengejutkan semua orang. Aku adalah Paus Cahaya pertama. Itu benar-benar peristiwa yang mengejutkan. Barang antik super tua seperti generasi pertama Paus Cahaya masih hidup di dunia. Saya khawatir dia mungkin telah melihat generasi pertama Dewa Cahaya. Generasi pertama Paus Cahaya. Zijin Shenlong mengejutkan yang pertama berteriak, berkata, itu benar-benar membuat naga tidak bisa mempercayainya. Diperkirakan itu adalah orang dari generasi pencuri Zen atau generasi
Sebelumnya, wajah Dewa Setan Gelap, Dewa Cahaya, Dewa Perang, dan Dewa Air Elemental semuanya sangat tidak sedap dipandang. Kekuatan gereja cahaya di dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Ini hanya manusia tua yang misterius dan dua binatang buas. Sekarang bahkan generasi pertama dari Paus Cahaya dalam legenda telah keluar. Barang antik tua ini belum mati, tetapi mereka adalah generasi terakhir, atau bahkan karakter dari generasi sebelumnya. Di kejauhan, banyak Master Suanji terkejut dan diam. Tidak jauh dari situ, lelaki tua misterius itu bersemangat dengan Paus Cahaya saat ini, tetapi segera kembali dengan tenang, tampaknya mereka sudah tahu bahwa karakter legendaris itu masih hidup. Cenan, kamu ingin menembus lapisan neraka ke-18, mengapa ini? Suara tua itu bergema di udara lagi. Ayah saya dimeteraikan ke dalam lapisan neraka ke-18, saya ingin membantunya keluar dari masalah. Saat ini, Cenan sedikit emosional ketika dia berbicara. Bagaimana kamu tahu bahwa ayahmu dimeteraikan ke neraka tingkat 18? Bagaimana kamu tahu bahwa ayahmu tidak mau menyatakan dirinya di sini? Cenan berteriak keras, tidak mungkin. Suara lama bergema lagi, mengapa tidak mungkin? Misalnya, saya bersedia menyatakan diri di lapisan neraka ke-18. Berita menghancurkan lainnya, semua orang terpana. Generasi pertama Paus Cahaya sekarang berada di lantai 18 neraka, dan dia bersedia menyatakan dirinya di sana. Cenan berteriak, saya tidak percaya itu. Jika kamu tidak percaya, aku tidak bisa menahannya, tetapi jika kamu memiliki keberanian, kamu bisa masuk dan melihat neraka yang paling bawah, kamu akan berubah pikiran. Oh, benar-benar orang tua jahat yang ingin menyegel kita tanpa usaha. Zijin Shenlong berteriak dengan marah. Tuhan berkata, aku ingin pergi ke neraka dan melihat. Baby Long sangat ingin mencoba. Cenan berkata dengan keras, nah, bagaimana Anda memberitahu saya cara masuk neraka paling bawah? Generasi pertama Paus Cahaya berkata dari neraka, dengan perlindungan tulang suci, hanya sedikit orang yang dapat menembus lantai neraka ke-18. Hari ini, saya dengan berani membuat keputusan untuk membuka lantai 17 neraka secara langsung. Saya ingin masuk dan melihat sebanyak yang saya bisa, tetapi saya sudah terkenal sebelumnya, saya akan mati. Petik 2. Boom, suara keras, lubang ruang gelap muncul di atas neraka. Gerbang neraka terbuka lebar, mengarah ke neraka ke-17. Dalam 3 hari, siapapun bisa masuk, tetapi apakah mereka bisa selamat atau pergi, semuanya ditakdirkan. Nama 18 neraka bukanlah orang asing bagi banyak penguasa di langit dan bawah tanah. Ada terlalu banyak legenda di sini. Dikatakan bahwa ada banyak orang besar di penjara, bahkan para dewa dan setan di surga, dan banyak monster dan monster. Hanya saja tidak ada yang pernah mendengar bahwa ada setan-setan besar yang dapat melarikan diri darinya kecuali gereja cahaya sengaja membiarkan mereka pergi. Lubang gelap dan kusam di angkasa itu berdiri di atas langit, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Neraka ke-17 yang legendaris adalah salah satu neraka paling utama di bawah. Tuhan tahu setan besar mana yang akan ditahan di dalamnya. Inclusively, dia mungkin dihancurkan dalam sekejap. Palankes besar sepanjang 10 kaki bersinar dengan sedikit cahaya, berdiri diam-diam di atas gereja cahaya yang runtuh. Palankes ini, yang dikatakan mampu menekan lapisan neraka ke-18, tampaknya menjadi orang bijak yang selalu melihat dengan mata dingin dan tampaknya tidak ingin mengganggu pertarungan. Semakin banyak ini semakin mengganggu, semua orang menonton lubang hitam di udara, sambil mulai melihat 10 kaki tulang. Dewa cahaya, dewa perang, dewa unsur air, dan dewa iblis gelap semuanya tanpa ekspresi. Di kejauhan, ada banyak ahli di Suanji, dan bahkan lebih mustahil untuk melangkah maju, banyak orang pergi dengan cepat, dan mereka akan terbang kembali ke Suanji mereka di pertama kalinya. Bagaimanapun, insiden yang terjadi hari ini benar-benar mengejutkan. Generasi pertama Paus Gereja Cerah telah hidup di dunia. Mereka sebenarnya ingin membuka neraka ke-17. Mereka harus terlebih dahulu melaporkan berita ini ke pihak mereka sendiri. The Realm. Pada malam hari, Cenan bertengkar dengan dua naga dan ingin mereka segera kembali ke Dongtu, tetapi kedua naga itu tidak setuju sama sekali. Lapisan neraka ke-17 yang legendaris pasti akan menderita. Kamu akan kembali ke Dongtu untuk menunggu beritaku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengikuti aku dalam bahaya. Apa maksudmu? Terlalu banyak yang harus dikatakan dengan cara ini. Zijin Shenlong sedikit kesal. Pada saat ini, dia sudah menyingkirkan gerakan tawa dan sinisme. Aku juga sangat tidak setuju, ini adalah berkah atau kutukan. Baby Dragon mengepalkan tinjunya dengan warna kuning keemasan, dan pada saat ini itu serius, dan tidak terlihat seperti tongkat sihir kecil. Itu adalah pria yang akan meninggalkanku dengan bahagia, jangan bertele-tele. Sikap Chen Nan sangat tegas, dan dia tidak ingin mereka mengikuti bahaya bersama. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ada bahaya, ketiga Raja Dewa tidak cukup. Dan jika ketiga Raja Dewa dapat berurusan dengan musuh, saya yakin untuk menarik diri dari seluruh tubuh. Saya tahu pikiran Anda, tidak perlu dikatakan. Sekarang, untuk mempertahankan kekuatan, untuk mempertahankan api, ketika Anda benar-benar dibutuhkan, saya tidak akan sopan. Petik 2. Setelah lebih dari 10 menit pertengkaran, Chen Nan akhirnya memindahkan kedua naga dan menyaksikan mereka terbang menuju Dongtu. 5 tubuh iblis terbang ke arah timur bersama dengan 2 naga. Tubuh nyata Chen Nan berbalik dengan pedang naga, melirik Dewa Setan Gelap dan Dewa Perang.
Melalui awan dan kabut, terbang melintasi gunung-gunung tinggi yang tak terhitung jumlahnya dan melintasi padang rumput, 5 tubuh iblis dan 2 naga akhirnya sampai ke pegunungan di atas perbatasan antara timur dan barat. Sebuah badan sihir berhenti terlebih dahulu dan berkata, bawa Nalan Roshui kembali ke tanah timur bersama-sama. Anda pergi ke iblis besar bersama-sama. Jangan memprovokasi masalah untuk saat ini. Dengan perlindungan iblis besar, tidak ada yang akan dengan mudah memprovokasi Anda dan menunggu saya. Pesan. Petik 2. Nalan Roshui diam-diam dipindahkan oleh Chen Nan ke dunia kecil dengan avatar, tetapi dunia batin avatar itu tidak lebih dari 10 km persegi. 5 avatar melihat kedua naga pergi, dan kemudian dengan cepat kembali ke tanah barat. Waktu berlalu perlahan, 3 jam telah berlalu, langit di atas tingkat neraka ke-18 sepi, semua orang berdiri di udara seperti patung tanah liat. Pada saat ini, 5 tubuh iblis kembali pada waktu yang sama dan bergabung ke dalam tubuh Chen Nan. Akhirnya, dia melirik ke arah timur, dan kemudian melangkah maju dalam kekosongan ke pintu lubang hitam. Di atas tanah, dan Taixuan berkata dalam benaknya, Chen Nan, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke neraka? Bahkan dewa utama di surga selalu sulit untuk dideteksi secara menyeluruh, dan bahaya dapat dibayangkan, mengapa tidak menunggu Anda lalu pergi ketika itu cukup kuat. Petik 2. Melihat keindahan yang indah dan halus, Chen Nan diam, wanita seperti apa ini? Tidak pernah mungkin bagi orang untuk menebak hati sejatinya. Apakah ini peri kebijaksanaan dan kebaikan? Atau penyihir dengan hati yang gelap? Begitu dicintai dan dibenci, perasaan Chen Nan terhadapnya sangat kompleks dan sulit dipahami. Dia juga menggunakan mantra untuk mengatakan, waktu. Waktu tidak menunggu siapapun. Generasi pertama Paus Cahaya, aku Chen Nan datang. Chen Nan melompat ke ruang gelap tanpa ragu-ragu. Dan Taixuan menatap lekat-lekat ke pintu yang gelap. Ada keributan di tempat kejadian, termasuk beberapa dewa dan setan, yang sangat terkejut, mereka tidak berharap Chen Nan benar-benar melompat ke neraka ke-17. Mereka tidak punya waktu untuk menghentikan mereka. Oke, generasi pertama Paus Cahaya menghela nafas, dan kata-kata lama berdering lagi, lantai ke-17 gerbang neraka dibuka selama 3 hari, dan mereka yang ingin masuk tidak akan mengalami halangan. Jika tidak ada keberuntungan di dalamnya, akan ada sinar kehidupan setelah 3.000 tahun, dan pintu ruang ini akan terbuka lagi selama 3 hari. Petik 2. Pada saat ini, pedang suci Dewa Perang Shouking Emas tiba-tiba berteriak, aku akan pergi juga. Aku telah mendengar bahwa seorang senior Dewa Perangku sedang disegel di neraka. Ayo pergi dan lihat hari ini. Arogansi dan peperangan God of War sangat terkenal di surga. Dia tidak memberi Dewa Cahaya dan Dewa Air Elemental kesempatan untuk memblokir. Dia langsung memecahkan kekosongan dan muncul di depan lubang hitam di angkasa. Dia melompat tanpa ragu-ragu. Osri, Osri. Dewa Cahaya dan Dewa Air Unsur meneriakkan nama Dewa Perang pada saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat memulihkan apapun. Akhirnya, mereka saling melirik dan berkata pada saat yang sama, cepat kembali ke surga. Dewa Iblis gelap bersinar dengan cahaya dingin di matanya dan berteriak ke dalam gua yang gelap dan gelap, Paus, apakah maksud Anda bahwa gerbang neraka ke-17 akan dibuka selama 3 hari? Tidak buruk, oke, aku tahu. Dewa Setan Kegelapan juga menghancurkan kehampaan dalam sekejap, dan kembali ke surga. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 hari telah berlalu dalam sekejap. Pembukaan portal neraka lantai 17 dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Banyak barang antik tua Xuanji telah menduduki peringkat pertama dalam laporan Master Xuanji di bawah pintu. Waktunya telah tiba di kota suci bidan. Ada juga banyak pertapa, dan orang-orang kuat yang belum dilahirkan selama bertahun-tahun juga telah keluar lagi. Semua arah berkumpul di kota neraka. Di dekat lantai neraka ke-18, banyak praktisi berkumpul, dan semua orang memperhatikan perkembangan situasi. Kali ini, orang-orang kuat berkumpul, dan ada 6 atau 7 orang yang diketahui mampu bersaing dengan Tuhan Allah. Dalam 2 hari ini, lubang Hese di langit selalu terbuka lebar, dan rata-rata orang mungkin tidak menyadarinya, tetapi beberapa master dengan tajam menangkap beberapa gambar hantu yang mengalir ke gerbang neraka. Waktu perlahan berlalu, dan pada beberapa jam terakhir dari hari ketiga, beberapa penguasa di tempat kejadian menemukan beberapa siluet bergegas ke neraka ke-17. Orang-orang terkejut, tidak mungkin untuk bergegas sekarang dan kembali pada waktu yang ditentukan. Apakah orang-orang ini gila? Bahkan jika tidak ada keberuntungan, itu akan memakan waktu 3.000 tahun sebelum ada kesempatan untuk melarikan diri, benar-benar tidak dapat dipahami bahwa beberapa orang terburu-buru masuk ke sana dengan ceroboh. Beberapa menit terakhir dari hari ketiga akan berlalu. Dan Taixuan telah menunggu di sini selama 3 hari, tetapi dia tidak pernah melihat Chen Nan keluar. Dia tahu bahwa Chen Nan tidak akan sering muncul. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan dan Taixuan, dia selalu wanita misterius dan tidak ada yang bisa menebak perasaannya. Pada saat ini, Kunde, tiran tua Turels Barat, tiba-tiba naik ke udara dan bergegas menuju gerbang neraka. Dan Taixuan Jiao berteriak, Kunde kamu tidak menepati janji, kamu akan pergi ke neraka saat ini. Bagaimana saya bisa mengembalikan murid-murid saya kepada saya dalam waktu setengah bulan? Apakah kamu tidak pernah mendengar kalimat ini? 7 hari di tengah gua berusia ribuan tahun, dan 3 hari di atas neraka adalah 3.000 tahun. Meskipun mereka semua rumor, kita harus percaya bahwa ribuan tahun sudah cukup untukku, aku pikir saya kembali saat itu. Anda dapat menunggu di dunia selama beberapa hari. Dan Taixuan sangat marah dan berteriak, omong kosong, legenda kali ini bukan tentang ruang dan waktu neraka.
Tapi, Tiran Kunde tidak lagi merespons padanya, dia telah menghilang ke gerbang neraka. Wajah dan Taixuan berubah tiba-tiba, jika seseorang yang mengenalnya akan kagum, dia jarang mengalami fluktuasi emosi yang intens, dan sekarang dia sangat marah dan cemas. Dan Taixuan ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya naik ke langit, dengan tegas bergegas ke neraka ke-17. Di tempat kejadian, ada beberapa master tua dari realem bumi mendalam bumi timur. Mereka cukup informasi dan tahu bahwa Kunde telah mengambil Mengker. Sekarang saya melihat dan Taixuan sangat peduli tentang Mengker. Pergi ke neraka, tiba-tiba dipenuhi dengan keraguan. Waktunya akhirnya tiba, gerbang neraka ditutup dan menghilang dalam sekejap, dan suara generasi pertama dari paus yang cerah tetap hidup di atas langit. Kiper ini akan ditutup selama 3000 tahun. Suara itu perlahan menghilang dan kemudian menghilang. Pada hari-hari berikutnya, daratan mendidih, dan banyak master melihatnya secara langsung, beberapa tokoh bergegas ke neraka sebelum dan sesudah, dan tidak ada yang bergegas keluar pada akhirnya, yang berarti bahwa para dewa dan raja akan dimeteraikan di lantai 17 3000 tahun. Yang tidak bisa mengejutkan, Chen Nan telah berada di neraka ke-17 selama beberapa hari, dan pemandangan di depannya membuatnya merasa seperti mimpi. Semua ini tampak tidak nyata, sangat luar biasa. Dalam imajinasinya, lapisan neraka ke-17 benar-benar dingin dan gelap, penuh nafas kematian, tetapi pemandangan di depannya benar-benar menumbangkan kesadarannya. Langit biru tidak berawan selama ribuan mil, seperti tiang biru. Matahari keemasan menggantung tinggi di atas langit, menampakkan cahaya lembut, dan pancarannya tersebar di setiap inci ruang. Tidak ada kegelapan, tidak ada napas dingin, dan tidak ada ancaman kematian. Di depan saya ada laut biru, tak terbatas dan tak berujung, angin laut berembus, dengan sentuhan air asin di pipi, itu sangat lembut. Burung laut melayang, dan ada bayangan terbang bebas di mana-mana di langit, dan suara ombak sangat jernih. Sekelompok ikan laut bergegas keluar dari air dan berenang ke arah depan. Ada juga paus besar, yang setengah mengambang di permukaan air, meletus kolom air setinggi puluhan meter. Menyelam di laut luas, menjulang tinggi di atas burung untuk terbang. Di sini, di mana neraka ke-17, jelas dunia laut yang segar dan bebas, penuh vitalitas kebebasan. Chen Nan tercengang, dan beberapa tidak percaya bahwa pemandangan di depannya adalah nyata. Jika ini benar dari lapisan neraka ke-17, maka generasi pertama paus dimeteraikan di neraka, yang jelas merupakan dunia novel yang tidak terganggu oleh dunia luar, dan tanah murni yang diimpikan oleh para pembudidaya. Pada awalnya, dia sangat dijaga berpikir ini adalah ilusi. Namun, selama beberapa hari, dengan perasaan semangat yang tajam, ia harus percaya bahwa semua ini benar. Ini adalah dunia nyata, dan neraka ke-17 terlihat seperti ini. Dia belum melihat daratan, mengambang di udara, mengamati dunia dengan tenang. Dampaknya yang dia lihat pada dirinya terlalu besar. Chen Nan benar-benar memiliki keraguan sekarang, bagaimana sih lantai 18 dibangun. Lautan ombak biru berkilau, tidak ada angin dan ombak saat ini, dan matahari menyinari cahaya keemasan di laut. Chen Nan memiliki beberapa pemikiran dalam benaknya dan terbang ke arah timur melawan laut dengan cepat. Dia ingin melihat apakah dia dapat menemukan sebidang tanah. Ikan laut melompat keluar dari air dari waktu ke waktu, memercikkan ombak, memukul keliman pakaiannya, dan burung-burung laut terbang melintasi tubuh dari waktu ke waktu, semua tampak seolah-olah mereka terkejut. Ratusan mil dapat diterbangkan, dan sebuah pulau hijau jernih tiba-tiba muncul di depan. Chen Nan Daxi terbang ke depan dengan cepat. Mungkin ada orang di darat, dan seseorang mungkin membiarkan dia memahami apa dunia ini. Pantai keemasan bersinar terang, pohon-pohon kelapa yang tinggi berdiri tinggi dan hijau, dan pulau itu rimbun dan ditutupi dengan vegetasi. Di pinggiran pulau, terdengar teriakan burung dan binatang buas dari kedalaman pulau. Chen Nan berjalan ke pantai pasir keemasan dan datang ke kebun kelapa. Dia mengambil kelapa di tangannya dan menepuknya dengan ringan. Dia menuangkan seteguk besar air kelapa ke dalam mulutnya dan berkata pada dirinya sendiri, lihat saja dari pulau ini. Biarkan saya melihat dunia apa ini. Petik 2.